Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tribuners yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesyukuran kita berada di bulan suci Ramadan ini. Bulan penuh keberkahan, Syahrul Mubarak, bulan penuh pengampunan, Syahrul Ma'firah, dan bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bulan suci Ramadan dengan begitu banyak kebaikan dan begitu banyak keberkahan. Di antaranya, Ramadan adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman agar lebih memperbanyak amal solehnya, berlomba-lomba dalam kebaikan, agar mendapatkan gelar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun Ramadan adalah kabar gembira bagi orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang banyak berperilaku maksiat, agar mendapatkan pengampunan dan pemaafan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Maka untuk itu, semoga di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan dan kita mendapatkan pemaafan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini adalah orang berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala kebaikan di bulan suci Ramadan. Tapi tahukah Anda bahwa sejatinya begitu banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini tapi tidak mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, Rubbas sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak di antara umatku berpuasa di bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari puasa Ramadannya kecuali hanya lapar dan haus. Semoga kita semua tidak menjadi golongan orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan ini, mendapatkan puasa di bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di momen kali ini kita belajar tentang 5 hal yang membatalkan puasa Ramadan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hamzah yufattirina sha'im. Ada 5 hal yang mampu membatalkan puasa Ramadan kita. Yang pertama adalah al-kazab, berbohong. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbohong atau perkara dusta ini adalah mampu membatalkan puasa-puasa Ramadan kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkara-perkara dusta, perkataan-perkataan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli sedikit pun dengan lapar dengan hausnya. Perkara yang kedua adalah al-ghibah, bergunjing atau menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Ini juga mampu membatalkan puasa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa orang yang bergibah, baik yang bergibah maupun yang mendengarkan gibah, seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah didatangi oleh 3 orang perempuan yang mengeluhkan sakit perutnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muntahkan isi perutmu. Ketika 3 perempuan tadi memuntahkan isi perutnya, maka keluar nanah dan darah dari isi perutnya. Ketika 3 perempuan tadi pergi, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa namun tidak menjaga lisannya dari bergibah atau menceritakan keburukan-keburukan saudaranya. Yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara sekarang
mengadu domba tidak hanya sekadar perkara lisan, tapi mungkin dengan tulisan atau konteks ketikan. Di era sosial media sekarang, begitu mudah kita berkomentar, begitu mudah kita melakukan cuitan-cuitan yang mungkin itu bisa memecah belah umat atau memecah belah persaudaraan kita. Maka perkara an-namimah ini, perkara adu domba ini juga mampu membatalkan puasa-puasa kita. Selanjutnya adalah awal amilin al-kazab, yakni bersumpah dengan hal yang palsu. Perkata bersumpah dengan hal palsu ini adalah perkara-perkara yang mungkin mudah dalam lisan kita. Perkara-perkara yang sangat mudah untuk kita utarakan. Namun sejatinya perkara ini juga mampu membatalkan puasa-puasa Ramadan kita. Tribuners yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah memandang dengan pandangan syahwat. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak di antara kita ketika berpuasa Ramadan, ketika menahan lapar dan haus begitu mudahnya, tapi ketika perintah menundukkan pandangan, menundukkan hawa nafsu, banyak di antara kita lalai dan kalah dengan hal itu. Apalagi kita yang hidup di era sosial media, begitu mudah mendapatkan konten-konten dewasa, begitu mudah mendapatkan konten-konten yang bisa mengundang syahwat kita. Untuk itu, perkara-perkara ini adalah perkara yang mampu membatalkan puasa Ramadan kita. Maka hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 5 perkara yang diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita sebagai Rasul mulia, agar kita menjaga amalan puasa kita. Semoga puasa Ramadan ini bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kelak kita keluar dari posisi Ramadan ini mendapatkan kebaikan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.